Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya Budiah ya. Kita akan bersama-sama membahas tentang chapter 3, yaitu tentang analisis data exploratory atau exploratory data analysis ya. Oke, di sini kita bisa melihat exploring data can help to determine whether the statistical techniques that you are considering for data analysis are appropriate. Jadi mengeksplor data itu bisa membantu kita menentukan apakah teknik statistik yang akan kita gunakan untuk analisis data itu tepat atau tidak. Nah, prosedur explore ini memberikan berbagai jenis ringkasan visual maupun numerik ya dari data kita. Ya, jadi kita bisa membagi-bagi data kita itu bisa secara kasus secara keseluruhan atau terpisah, kita bisa mengelompokkannya. Nah, untuk itu variabel dependen yang akan kita olah itu harus sifatnya adalah skala, variabel skala. Sedangkan pengelompokannya namanya pengelompokan ya. Jadi tidak mungkin kita menggunakan kelompoknya adalah skala, tapi kelompoknya pasti variabelnya kalau tidak ordinal yaitu nominal ya, atau dengan kata lain grouping variabelnya harus berupa kategorikal. Oke, kita lanjutkan. Nah, prosedur yang akan kita gunakan dalam SPSS ini kita sebut dengan prosedur explore. Kita lihat dulu. Ya, ini tampilannya. Ya, di sini Anda klik analyze, deskriptif statistik, di sini ada explore. Ini nanti yang akan banyak kita gunakan ya, explore di sini. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, dengan prosedur explore ini kita bisa yang pertama, kita bisa screening data. Ya, kita bisa menyaring data kita. Ya, jadi ibaratnya orang kalau mau masak, kita pilih dulu mana yang jelek-jelek kan dibuangin, yang bagus-bagus kita pakai ya. Termasuk misalnya Anda masak beras pun kan pasti kita screening ya. Anda bikin kue juga kalau bisa yang lebih bagus kan tentunya tepungnya disaring dulu. Maka di sini kita melakukan screening data. Oke, berikutnya adalah dengan prosedur explore kita bisa melakukan mengidentifikasi outlier. Kalau masih ingat kemarin ya, outlier adalah data ekstrim, di mana data ekstrim ini adalah data yang sebaiknya tidak ikut kita olah karena dia karakteristiknya sudah berbeda dari umumnya data. Jadi kalau kemarin saya mencontohkan seandainya ada Rafathar pindah ke Telogosari, maka Rafathar itu kita mau menghitung pendapatan atau pendapatan atau penghasilan rata-rata warga Telogosari, maka begitu Rafathar masuk dia sudah jadi outlier karena meskipun dia cuma satu, dia akan mempengaruhi rata-rata secara keseluruhan. Berikutnya adalah kita bisa melakukan pengujian terhadap asumsi. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah characterize atau mengkarakterisasikan atau mengelompokkan perbedaan antar kelompok tadi. Jadi bisa kita apa sih karakternya masing-masing kelompok ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan yaitu poin 3.1 ya, di sini descriptive statistics across groups ya. Jadi statistik deskriptif di dalam sebuah kelompok. Kasusnya di sini adalah corn crops must be tested for aflatoxin. Jadi di sini ada ceritanya adalah ladang jagung. Ya, ladang jagung ini hasil panen jagungnya itu sebelum dikonsumsi atau sebelum masuk ke pabrik ya mungkin itu harus diuji suatu jenis racun yang kita sebut dengan aflatoksin, di mana kandungan aflatoksin ini tidak boleh melebihi batas tertentu. Jadi di sini disebutkan aflatoksin adalah suatu racun di mana konsentrasinya ini bisa antar ladang jagung atau antar panenan jagung itu bisa berbeda-beda ya, baik di dalam ladang jagung itu sendiri maupun antar tanaman maupun antar
ladang itu bisa berbeda-beda. Nah, grain processor atau pengolah biji ini dalam sebuah pabrik dia menerima hasil panen dari 8 ladang, ya, ada 8 panenan lah. Ya, tapi distribusi aflatoksin di dalam setiap bagian per billion atau satuannya di sini yang digunakan adalah parts per billion harus ditetapkan dulu sebelum apakah hasil panenan ini bisa diterima atau enggak. Jadi dalam sebuah pabrik ada grain processor pengolah biji jagung, itu dia menerima ada 8 hasil panenan. Nah, sebelum ini kita terima, tapi harus diuji dulu aflatoksinnya. Kalau memenuhi syarat bisa diproses lebih lanjut, kalau nggak memenuhi syarat maka tidak bisa diolah. Nah, data yang akan kita gunakan di sini data yang sudah disediakan oleh SPSS, yaitu namanya adalah aflatoksin.sav. Ya, data ini terdiri dari 16 sampel dari 8 hasil panen, ya, hasil panen jagung. Nah, ini kita langsung masuk aja ya. Oke, kita klik file, open data. Kita akan pilih sampel ya. Kalau masih ingat kemarin foldernya yang mana? Foldernya C, program file IBM SPSS statistik 26 samples. Kita pilih yang Inggris. Kita pilih yang aflatoksin. Oke, aflatoksin betul. Ya. Di sini datanya ada total 128 ya. 128 kalau kita lihat di sini ada yieldnya, ini ladangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik, ini variabel view-nya. Ini variabelnya dipakai nama toksin, labelnya adalah aflatoksin ppb parts per billion. Kemudian yield ini adalah ladangnya ya, hasil jagungnya, panen jagungnya. Oke, kita lanjutkan. Yang akan kita lakukan di sini adalah dari menu kita akan pilih analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian kita akan seperti ini ya. 1, select aflatoksin ppb, nanti yang di sini pindah ke sini sebagai variabel dependennya, variabel tergantungnya. Kemudian corn yield sebagai faktor, sebagai variabel faktornya atau grouping variabelnya. Kemudian langsung kita oke. Nah, kita coba masuk analyze, descriptive statistik, explore. Oke, aflatoksin kita masukkan ke dependent, corn yield kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Oh, panjang sekali ya. Kalau panjang gini kan nggak enak dilihat. Biar enak dilihat, caranya bagaimana? Kita akan melakukan pivoting, ya. Pivoting tabel deskriptif. Nah, di sini sudah ada poin 3.1.2 ada pivoting tabel deskriptif. Ya. Untuk menetapkan bagaimana rata aflatoksin ppb ini, parts per billion ini berbeda-beda berdasarkan corn yield-nya, kita akan melakukan pivoting terhadap tabel deskriptif ya. Untuk mendisplay statistik yang kita butuhkan itu apa. Oke, nanti di output window-nya kita double klik tabel deskriptif untuk mengaktifkan. Kemudian dari viewer kita pilih menu pivot, pivoting tray. Setelah itu kita pilih elemen statistiknya di area row. Kemudian kita drag statistik elemennya di area layer. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian close pivoting trace di window. Deactivate the table by clicking outside of its boundaries. Oke, kita coba ya. Ya, kita pakai output ya, sorry. Pakai output.
Di sini yang kita sorot adalah, nah ini case processing summary ya, corn yield-nya 1 sampai 8. Jadi datanya tadi N-nya masing-masing dari setiap corn yield itu ada 16 data, persentasenya nggak ada yang missing ya. Nah ini tabel deskriptif yang akan kita lihat. Ini kan kalau lihatnya kayak gini kan nggak enak banget ya. Kita akan double klik. Jadi disorot dulu sampai ini keluar kotaannya. Nah ini kalau saya pindah kelihatan ya kotaan ini ya. Oke. Kita pindahkan dulu deskriptif. Kita double klik. Anda lihat di sini menunya adalah file, edit, view, data, transform, insert, format dan seterusnya. Nanti begitu kita klik ini, double klik to activate, ini kan keluar tulisannya. Nanti menu yang di atas akan berubah. Ya. Bisa berbentuk seperti ini, bisa bentuknya kalau mungkin ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Pokoknya Anda lihat hati-hati kalau di sini mungkin ada yang ininya menyatu ya, di sini menunya keluar file, edit, view, insert, default, format. Ya nggak masalah kalau misalnya data yang ini tampilan ini Anda hilang, nggak masalah ya. Yang penting ini kelihatan dulu. Oke. Nah setelah itu kita akan memilih statistik elemen di row area. Statistik elemen di row area ini kita masukkan di row, kemudian di drag di layer. Saya ulangi ya. Ini kan tadi statistiknya di sini nih. Dependent, corn yield, sama statistik. Ini statistik yang di row area, kita select, kemudian kita masukkan ke layer seperti ini. Ya, sudah. Kemudian setelah itu kita close pivoting table-nya. Ini sudah kita close. Ya, kita close aja. Nah, sekarang muncul seperti ini. Min. Nah, statistik. Kelihatan ya. Ini sudah kita deactivate tadi. Kalau mau diaktifkan lagi ini bisa double klik gitu aja. Ini bisa kita lihat. Kita butuh ngeliat apa? Kalau butuh ngeliat min, kita lihat minnya. Kalau kita butuh median, kita bisa lihat medianya berapa. Kalau kita butuh lihat varian, bisa kita lihat variannya berapa. Kita butuh standar deviasi ya, atau simpangan baku, kita bisa lihat ya. Tolong kemarin yang di grup itu banyak pertanyaan mengenai standar deviasi. Ini kita sudah masuk statistik 2 ya. Jadi asumsi saya standar deviasi Anda harusnya sudah rumus-rumusnya dan sebagainya sudah Anda bahas pada saat Anda di statistik 1 ya. Minimum, maksimum. Nah, kita tinggal pilih saja kebutuhan kita apa. Sini yang kita butuhkan adalah min. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kita keluarkan dari sini ya. Ratanya ini min ya, statistik di sini berarti rata hitungnya. Untuk ladang yang satu adalah 20-25, ladang 2 adalah 33, ladang 3 32, ladang 4 14, ladang 5 33, ladang 6 31, ladang 7 17, ladang 8 8. Nah, menurut aturan atau regulasi yang berlaku di Amerika, sebuah ladang atau hasil panenan jagung itu tidak cocok untuk konsumsi manusia jika nilai aflatoksinnya di atas 20 ppb. Nah, ya, rule-nya dari mana ini? Dia baca ini. Okay, according to US law, yield is unfit for human consumption if aflatoxin exceeds 20 ppb. Ya. Nah, the pivoted tables, the pivoted table makes it clear that in this data only yield 4, 7, dan 8 fall below 20 ppb cutoff. Ya. Jadi yang nggak boleh lebih dari 20. Berarti yang bisa kita konsumsi, ya, yang bisa kita konsumsi di sini adalah 4 karena dia di bawah 20. Ini marginal ya. Persis di perbatasan, tapi tetap aja karena di atas 20, mungkin 20 lebih sedikit ya, tetap kita tidak bisa gunakan untuk konsumsi manusia. Di sini 4
7, dan 8 yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, kita bisa menggunakan cara tersebut. Oke. Berikutnya, masih dengan menggunakan data yang sama, kita akan menggunakan box plot untuk mengeluarkan outlier sekaligus melakukan komparasi antar kelompok, perbandingan antar kelompok. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Ini ya. Ini kan tadi deskriptifnya di sini nih. Ya. Kemudian ini ada aflatoxin PPB stem and leaf plots ini. Nah, ini yang kita akan bahas. Dan mungkin tampilannya sedikit beda sama yang di e-book ya. Ini yang di e-book tampilannya kan kayak gini. Apa namanya? Rapat. Ya. Rapat. Kemudian yang dari, karena ini bikinnya dulu pakai SPSS 22, sekarang kita sudah SPSS sekian ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat tadi kesepakatannya seperti apa. Kesepakatannya adalah PPT-nya tidak boleh lebih dari 20. Berarti tadi yang layak dikonsumsi adalah 4, 7, sama 8 kan. Tapi ternyata setelah kita lihat batasnya ini adalah 20. Yang betul-betul aman kita konsumsi adalah hanya 4 dan 8. Ya. Karena 7 di sini masih ada yang sebarannya di atas 20. Jadi manfaatnya apa sih? Kita baca di sini. Ya, box plot memungkinkan Anda untuk membandingkan tiap-tiap kelompok dengan menggunakan ringkasan 5 angka ya, median, kemudian persentil 25, persentil 75, dan minimum serta maksimum, nilai minimum dan nilai maksimum. Ya, yang secara statistik bukan merupakan outlier. Nah, outlier dan nilai ekstrim ini harus diberikan perhatian tersendiri. Nah, kita lihat di sini. Ini di sini ada heavy black line inside each box marks 50 persentil 50. Jadi bagian yang tebal-tebal ini heavy black line ini adalah persentil 50 atau mediannya dari distribusi tersebut. Kalau data yang bagus yang seperti apa? Data yang bagus itu yang mendekati simetris. Ini pada dasarnya kan dia hanya kurva normal tapi posisinya diberdiriin. Ya. Ini kan kalau kurva normal bentuknya seperti ini, ya, atau ini deh. Ya, terus ini seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat yang variannya paling kecil adalah 4 sama 8. Ya. Tapi di sini kita akan baca secara keseluruhan. Jadi yang tebal-tebal ini adalah nilai tengahnya. Ini jatuhnya ada di tengah-tengah, nilai median dari distribusi tersebut. Sebagai contoh, misalnya aflatoxin median, level aflatoxin median dari panenan 1, yield 1 ini adalah 21,50. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Nih, aflatoxin deskriptif kan? Kita lihat mediannya dari mana? Ini kita klik median. Nah, 21,50. Benar ya? 21,50 kan? Kita tinggal lihat yang lainnya benar nggak, sama nggak? Ini yang level kedua. Oh, level kelompok yang kedua 29. Ya. Ini ya. 29. Di sini nih yang tebal-tebal ini. Kemudian yang yield 3 30,5. 30,5 di sini ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini nilai tengahnya kan macam-macam, bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang di atas 20, ada yang di bawah 20. Nah, kemudian lower and upper hinges, engsel atas dan engsel bawah atau batasan kotak. Ya, box boundaries. Ini adalah persentil 25 dan persentil 75 dari masing-masing distribusi. Nah, kita lihat di sini. Ini ya.
Ini adalah persentil 25 dan 75. Ya, ini hinges engselnya. Kemudian ini ya, kalau mau dibaca ini masing-masing untuk yield 2 lower hinges bawahnya adalah 2475, hinges atasnya adalah 36,75. Benar enggak? Ya, hinges bawahnya ini, hinges atasnya di sini 37,5 tadi berapa? 36,75 ya. Kemudian ada whiskas. Whiskas ini adalah kumis kucing. Bukan pakan kucing ya, whiskers atau kumisnya ini ya. Ini ada di atas dan bawah dari hinges atau engsel tadi. Whiskers ini garis vertikal yang berakhir di garis horizontal di nilai amatan yang paling besar dan paling kecil yang bukan merupakan outlier. Kita lihat yield 2, nilai terkecilnya 22, nilai terbesarnya adalah yang bukan outlier adalah 52. Kita lihat ini ya, 22, 52. Ini 22, ini 52. Ini wiskasnya. Oke. Berikutnya outlier. Outlier ini data ekstrim ya. Atau data outlier lah ya. Data outlier. Data yang sebaiknya jangan ikut diolah. Ini diidentifikasi dengan tanda lingkaran kecil. Ya, yield 2 memiliki nilai outlier sebesar 68. Kemudian ini labelnya case yang ke-20, sedangkan yield 5 memiliki outlier 45 nilainya dengan label 71. Ya, ini 20 sama 71. Nilainya 60 sekian, ini 50 sekian tadi ya. Sorry. Oh, 60 sama 49. Ya. Nah, label ini mengacu pada baris number atau case-nya tadi ya. Di baris numbernya ini 20 sama 71. Kita lihat di sini di data ya. Berapa tadi? 71 sama 20. Ini ya, 20 dan 71. Nah, ini outlier. Dia memang nilainya tinggi banget ya. Jadi tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, kalau misalnya pada saat nanti Anda mau mengolah data, mau dibuang, data ini harus jangan ikut diolah. Nah, ini harus dibuang. Ya. Nah, untuk membuang, kalau misalnya ada beberapa outlier, pastikan Anda membuang dari data yang paling bawah. Karena pada saat membuang yang bawah akan naik. Ya. Tapi kalau Anda menghapusnya yang atas baru yang bawah, yang misalnya ya 20 saya hapus, maka posisi 21 akan naik ke 20 menjadi 28. Berarti kalau saya mau menghapus data ke 71, yang akan saya hapus, yang terhapus adalah data 72. Jadi hati-hati pada saat seperti itu Anda harus menghapus dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Baik. Nah, ini ringkasannya. Dengan menggunakan prosedur explore, Anda menciptakan suatu tabel ringkasan, Anda membuat satu tabel ringkasan yang menunjukkan nilai atau level aflatoksin rata-rata ini yang tidak aman dari 5, yang nggak aman itu ada 5 dari 8 corn yields ya. Jadi yang betul-betul nggak aman untuk dikonsumsi ternyata adalah yang betul-betul aman dikonsumsi adalah 4 dan 8 ya, karena ini di bawah batas 20 ini tadi ya. Oke ya. Baik, berikutnya 3.2 akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.